Utama Capital Sekuritas Batam. Di segmen sebelumnya tadi Mas Kris sudah memberikan beberapa highlight terkait dengan market di hari ini atau dalam kondisi-kondisi saat ini, mungkin juga bisa Anda jadikan catatan. Sementara saya berlanjut ke tadi topik yang masih kita tanyakan, ada sektor komoditas. Nah, ini juga menyambung saham pilihan atau saham rekomendasi yang ternyata Mas Kris juga sudah memberikan informasi. Ada dua diantaranya bahkan sektor komoditas. Ini ada Inco dan Doit, selain itu ada MTEK dan juga Friend. Mungkin kita sambung saja bahasannya ya Mas Kris, dari komoditas dan juga ada Inco serta Doit di saham pilihan. Apa yang kemudian bisa kita perhatikan dari sektor ini dan juga dua saham tadi? Ya, kalau kita lihat dari Inco sendiri ya, Inco kan merupakan tambang nikel dan harga nikel dunia itu kembali menguat, bahkan tadi sempat di atas 18.000. Dan seperti yang kita katakan tadi, kemungkinan kenaikan harga nikel saat ini itu cenderung akan lebih stabil dibandingkan dengan awal tahun kemarin. Dan kalau kita lihat juga, Inco merupakan salah satu perusahaan yang menurut saya tidak terlalu meningkat cukup signifikan di akhir tahun kemarin, sehingga potensi upside-nya menurut saya masih terbuka untuk Inco sendiri, mengingat harga nikelnya juga cenderung naik. Oke, untuk Doit sendiri, ya, silakan dengan harga batu bara yang sudah di area 94 dan kita lihat dari pertumbuhan ekonomi China yang cukup baik, maka seharusnya harga batu bara ini dapat kembali meningkat lagi seiring dengan perbaikan ekonomi. Cuma belakangan ini kita belum melihat pergerakannya tidak terprice pada harga batu bara saham-saham di Indonesia. Sehingga menurut saya ini merupakan cukup area yang cukup murah untuk kita bisa membeli saham-saham batu bara. Oke, ada nikel dan juga batu bara diwakili Inco dan juga Doit. Lantas level-level yang bisa diperhatikan di mana saja ini? Kita ke Inco, Mas Kris. Inco sekarang berada pada area support 4940 ya, dengan area resistance-nya mungkin di area 5.800. Oke, area support 4940, area resisten di 5.800. Pemirsa, hari ini Inco di level 5.100 naik 2,82%. Mesti tunggu support dulu atau di harga saat ini saja boleh Mas Kris jika ingin entry? Ya, menurut saya untuk area support mungkin selisihnya tidak terlalu jauh ya dari harga sekarang. Jadi menurut saya masih cukup baik di entry di harga current price. Oke, masih cukup baik untuk di entry di harga current price karena jarak yang tidak terlalu lebar dengan support yang tadi diberikan oleh Mas Kris. Sementara dari Inco, kita ke Doit. Nah, ini batu bara. Tadi view-nya juga sudah diberikan dari sektornya sendiri. Untuk sahamnya sendiri seperti apa? Karena sepertinya tadi belum terprice in dari pernyataan Mas Kris. Ya, kalau batu bara sendiri seperti Doit, mungkin ini cukup menarik karena secara short term mungkin ini mulai masuk ke area uptrend ya. Dan sekarang terlihat tertahan secara short termnya di support 368. Jadi ini kemungkinan saya rasa masih dapat meningkat ke area 440-nya lagi. Oke, masih dapat meningkat ke area 440, tertahan di 368. Pemirsa, Doit hari ini ditutup lagi-lagi tipis sekali dengan support yang diberikan tadi hari ini di 370 minus 0,54%. Dua saham di sektor komoditas masuk dalam saham pilihan, semoga juga bisa menambah referensi Anda begitu ya untuk sektor ini. Sementara dua saham pilihan atau rekomendasi lainnya ini dari sektor yang cukup berbeda. Ada MTEK di sana dan juga ada Friend. Nah, ini saya ke MTEK terlebih dahulu. Apa yang bisa kita perhatikan dari MTEK, Mas Kris? Ya, MTEK merupakan salah satu perusahaan teknologi saat ini yang paling besar di Indonesia ya. Kalau kita lihat dari sisi company-company yang mereka punya, itu juga melambangkan kalau MTEK ini sudah siap masuk ke dalam new economy yang baru. Di mana sekarang ini memang lagi hot-hotnya bahwa nanti akan ada IPO dari Topet dan Gojek gitu ya, GoTo. Jadi tentu nanti karena anak usaha dari MTEK ini cukup banyak di bagian online-nya, sehingga mungkin ada bukalapaknya, mungkin dapat IPO atau saham-saham seperti kemarin mereka baru mengakuisisi rumah sakit ya dari Same gitu. Jadi ini juga menurut saya masih cukup menarik melihat perkembangan MTEK ke depannya. Oke, cukup menarik untuk melihat perkembangan MTEK ke depannya. Tadi juga line bisnisnya sepertinya dari waktu ke waktu semakin besar ya untuk dari sisi fundamentalnya sendiri. Betul, kalau kita lihat dari sisi anak usahanya juga MTEK merupakan salah satu big company terhadap ekonomi teknologi ya sekarang, di mana kalau kita lihat saham-saham yang cenderung meningkat belakangan ini justru bukan big caps tapi lebih kepada tech company. Oke, tech based company salah satunya MTEK yang dilihat oleh Mas Kris hari ini ditutup terkoreksi 0,44% di level 2.260, tapi level-level terdekat yang bisa diperhatikan untuk MTEK di berapa ini, Mas?
MTEK, perhatikan area support MTEK itu di area 2110 Oke. ya, dengan area resistance-nya mungkin di area 2700 terlebih dahulu. Oke, resisten 2.700, kemudian 2110 menjadi support, tapi MTEK ini sendiri, lagi-lagi dari view Mas Kris, apakah bisa juga untuk dalam jangka waktu yang agak panjang atau lagi-lagi murni trading saja? Kalau kita lihat dari sisi ekonomi ya, sebenarnya kalau kita bandingkan di luar negeri seperti di Amerika, di Korea, di China, sebenarnya ekonomi-ekonomi seperti teknologi ini justru lagi ramai menarik perhatian dari investor ya, dikarenakan banyak sekali investor-investor yang siap untuk menyuntikkan dana ke perusahaan-perusahaan teknologi. Dan ditambah juga nanti ketika IPO dari GoTo nanti, itu kan kalau kita lihat dari sisi market capitalnya juga cukup besar ya, mungkin akan masuk ke 10 besar saham-saham big caps di Indonesia. Nah, tentu nanti akan ada peralihan dari sisi fund ya, di mana fund juga pasti akan merebalancing portofolionya, di mana saham-saham yang masuk ke area big caps ini atau market capital yang besar ini harus ada di portofolionya mereka. Sehingga memang cukup menarik kalau kita lihat dari sisi perkembangan ekonomi saat ini sudah mulai masuk ke online semuanya, maka kita tidak bisa melupakan kalau tech company juga salah satu merupakan perusahaan yang cukup menarik di masa depan. Oke, jadi poinnya adalah sepertinya kita bisa curi start dari saat ini sebelum mungkin nanti akhirnya semua mata melirik ke company-company semacam ini ya Mas Kris ya. MTEK menjadi salah satu pilihan di saham rekomendasi Mas Kris. Kemudian satu lagi adalah Friend. Nah ini Friend juga cukup menarik. Kenapa kemudian akhirnya masuk dalam salah satu saham pilihan Mas Kris? Ya, kalau kita lihat Friend dengan aksi right issue-nya kemarin, yang tujuan right issue-nya yaitu untuk membayar hutangnya ya kebanyakan. Dan memang dari sisi buku Friend sendiri, Friend mencatatkan kerugian akibat hutang yang cukup besar dan ada jatuh tempo hutang di tahun ini. Dengan right issue yang kita lihat cukup berhasil, maka seharusnya kendala Friend terhadap pembayaran hutang yang akan jatuh tempo di tahun ini akan cukup baik. Ditambah dari sisi kinerjanya dari tahun ke tahun, pendapatan yang terus meningkat dengan users-nya semakin banyak, saya percaya kalau tahun ini seharusnya akan menjadi tahun yang cukup baik bagi Friend, ditambah dengan kerugiannya sudah semakin mengecil, bahkan di Q4 di tahun 2020 sudah mulai terlihat adanya profit ya di Friend. Jadi saya percaya 2021 ini bahwa kinerjanya Friend akan masuk ke area positif dibandingkan dengan tahun 2020. Oke, ekspektasi kinerja positif di tahun ini. Lantas sahamnya sendiri bisa dicermati di level berapa ini, Friend? Ya, kalau kita lihat secara jangka pendek, Friend ini masih berada pada di area support 80 ya, area support cukup kuatnya dengan area resistance di area 98. Support Sementara untuk di situ dulu. Resisten 98, hari ini Friend ditutup di level 83, minus 2,35%. Baik pemirsa, 4 saham rekomendasi langsung dari narasumber di hari ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, tapi sekali lagi disclaimer on bahwa keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada Anda. Baik, dari saham pilihan saya ingin bergeser ke listed update kami tadi soal Sril, Mas Kris, terkait dengan PKPU. Nah ini sepertinya masalahnya masih belum usai, begitu ya, sepertinya masih masuk ke babak baru. Untuk Sril sendiri, apakah kemudian hal ini terlihat juga dari laju harga sahamnya sejauh ini, Mas Kris? Ya, sebenarnya kalau kita lihat memang harga saham Sril itu sudah masuk ke area downtrend sejak di 248 kemarin ya, sudah di break area masuk area downtrend. Sehingga memang secara untuk trading itu sebaiknya kita hindari terlebih dahulu, ditambah lagi dengan isu dari PKPU Sril ya. Jadi sebaiknya kita cukup menghindari karena di saat ekonomi sedang mengalami krisis, itu akan banyak saham-saham yang mungkin bisa tidak kembali lagi ke harga awalnya, atau bahkan ada juga yang bisa bertahan dan akan cukup baik ke depannya karena sudah melewati krisis seperti itu. Tetapi jika kita lihat ya, sebenarnya resiko untuk bet pada saham-saham seperti itu tentu akan lebih besar. Oke, jadi adakah level krusial yang memang harus diperhatikan agar kemudian meminimalisir kerugian? Mengingat saat ini harga Sril di 150, bahkan hari ini saja turun 1,32%. Ya, kalau kita lihat secara teknikal ya, support Sril terkuat mungkin ada di 149 ya. Jadi kalau yang masih punya mungkin cukup dilihat. Kalau nanti turun kembali di bawah 149, ya better
keluar terlebih dahulu, melihat situasi nanti ke depannya seperti apa. Kalau memang PKPU-nya sudah dapat diselesaikan dan Sril terbebas dari tuntutan PKPU tersebut, ya mungkin kita kembali dapat masuk. Tetapi untuk saat ini sebaiknya hindari terlebih dahulu. Oke, jadi tetap diperhatikan running isunya seputar Sril dan juga secara teknikal tadi sahamnya juga bisa diperhatikan pemirsa level-level terdekat dari posisi saat ini di 150. Sekali lagi semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Kemudian ini sudah banyak pertanyaan yang masuk Mas Kris, sepertinya sudah antri nih. Satu persatu kita coba jawab. Ada Pak Gede di Bali. Selamat sore, Pak Gede menanyakan saham Jasa Marga, Mas Kris, sudah punya di 4.200. Apakah masih harus di hold Jasa Marga? Seperti apa ini, Mas Kris? Kalau saya lihat dengan pembatasan mudik ya, ini tentu akan kurang baik bagi Jasa Marga. Sehingga kalau menurut saya, kalau mengharapkan Jasa Marga akan naik secara jangka pendek, dengan adanya nanti mungkin ada pembatasan yang akan semakin banyak seperti itu, maka tentu yang akan berdampak paling besar sebenarnya di Jasa Marga ini sendiri gitu. Jadi sebaiknya dihindari terlebih dahulu. Oke, tapi level terdekatnya ada yang bisa diberikan mengingat Pak Gede punyanya cukup lebar ini di 4.200. Oke, 4.200 menurut saya masih 5% ya. Ini area support terakhir lah kalau mau dijagain area 4.000. Kalau nanti closing masih di bawah 4.000, maka seharusnya dapat kembali mengetes area 3.600. Oke. 4.000 dan 3.600 dilihat kembali Pak Gede di Bali sambil dicermati juga ya bagaimana kemudian pergerakannya dari hari ke hari. Semoga bisa menjawab pertanyaan Anda Pak Gede terkait dengan JSMR. Dan selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya dari pemirsa. Tapi nanti Mas Kris kita akan ulas kembali di segmen berikutnya. Pemirsa jangan beranjak di tempat Anda.